Sabar dulu, astaga. Baru operasinya yang selesai, Syakil kenapa ikutan on sih? Zidni menyerah, kenapa mereka benar-benar sesinting ini? Syakil tidak mengetahui jika yang selesai baru operasinya saja, sementara Zia baru dipindahkan ke ruangan pemulihan. Oh belum. Tanya Syakil bingung sendiri, pertama kali dia menemani proses lahiran, mana tahu dia bagaimana tahapannya. Kalian pikir ini tahu bulat, tunggu aja Kak Mikhail sadar, lagian prosesnya gak secepat itu Mama Naya, tutur Zidni menghela napas kasar, sejak tadi dia hanya bisa menggeleng dengan aksi orang-orang di sini yang justru heboh sendiri. Oh iya. Iyalah, Mama juga kayak nggak pernah lahirin, ujar Zidni menghela napas perlahan, Lorenza memang selalu tergesa-gesa dalam segala hal. Ya maaf, Mama lahirin kamu di Sumedang, bidannya yang ke rumah, jawab Lorenza apa adanya, memang putrinya lahir ketika dia dan Gavin berada di pernikahan lunar, adiknya. Sama, Za, aku juga pas lahiran Laura di rumah mertuaku, Mas Haikal panggil dukun belakang rumah deh, jadi nggak paham beginian. Syakil mendadak tersedak mendengarnya, wajar saja Zidni dan Laura paling tidak suka membahas di rumah sakit mana mereka dilahirkan. Bukan menganggap remeh atau apa, hanya saja dia tidak menyangka jika mereka tidak lahir di rumah sakit. Jangan heran, Syakil. Mamsi cuma ikut saran mertua, jelas Siska sebelum Syakil salah paham. Wajar saja jika mereka keliru, lagi pula mereka melahirkan sudah puluhan tahun lalu. Terlalu bahagia mungkin jadi faktornya juga. Saat ini, Syakil kecewa kehilangan kesempatan. Padahal, dia sudah sangat berharap bisa menjadi suara pertama yang didengar keponakannya. Nasib baik masih berpihak pada Mikhail, setelah bangun dari pingsannya, Mikhail menghampiri sang mama secara mandiri dengan wajah yang masih pucat pasi bagaikan tanpa darah. Mama khawatir sama kamu, Khail, apa mungkin kamu anemia? Enggak mungkin, Ma. Cuma shock saja. Cukup lama menunggu, hingga saat-saat yang sejak tadi mereka nantikan tiba juga. Mikhail bergetar kala dokter menyerahkan bayi mungilnya. Belum bisa Mikhail simpulkan dia mirip siapa, namun yang pasti malaikat kecilnya akan terlahir sebagai anak yang cantik di masa depannya. Pertamanya gimana? Mikhail ragu kala hendak memulai, dia gugup atau memang tidak berkonsentrasi hingga hal semacam ini bisa dia lupakan. Astagfirullahalazim, Mikhail. Kamu nggak tahu azan gimana? Tanya Kanaya tak habis pikir dan suaranya sedikit meninggi. Sedikit malu namun ketanyaannya dia memang lupa, Mikhail menatap Zia yang hanya menatapnya datar lantaran masih begitu lelah. Lupa, Ma, bukan nggak tahu. Terserah, apapun itu intinya Mikhail tidak bisa melakukannya. Kanaya sudah melirik Syakil sebagai kode dan Mikhail menggeleng cepat maksud tatapan Kanaya. Kamu jangan macam-macam ya, Syakil. Ini bayiku, aku yang berhak. Katakan saja bagaimana awalnya, aku lupa. Zia menarik sudut bibir, di antara sejuta kebodohan di dunia mungkin hanya kebodohan Mikhail yang dia sukai. Allahu Akbar. Syakil menjawab singkat dengan nada datar dan sedikit malas. Cek, nadanya gimana? Aku lupa. Dia ingat dengan lafadznya, akan tetapi beberapa menit yang lalu dia hanya mengingat irama takbir menjelang hari raya. Aku saja yang azani, lama sekali. Tolong contohkan awalnya saja, aku cuma lupa. Miris sekali nasib putri Mikhail, terlahir sebagai putri dari pria yang memaksa ibunya hingga dia hadir ke dunia dan mengalami kesendirian ketika dalam kandungan. Kini, ketika tiba di dunia dia mendapati papanya tidak bisa azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah Syakil contohkan, namun yang terjadi justru Mikhail tetap diam sembari berpikir apa kelanjutannya. Ayo, kapan lagi, Mikhail? Anak kamu pegel lama-lama. Kanaya kesal sendiri lantaran Mikhail belum juga bersuara. Padahal Zidni dan Laura sudah menyiapkan kamera untuk mengabadikan momen indah ini. Nggak tahu nih Bang Cio, buruan kenapa sih? Lanjut Laura juga gemas sendiri. Setelah itu gimana? Contohkan seluruhnya, Syakil aku masih lupa. Syakil menghela napas perlahan, pada nyatanya Mikhail bukan hanya lupa awal. Akan tetapi lupa keseluruhan. Kembali dia mengulang dan memulai dari awal agar Mikhail tak lagi banyak tanya. Begitu syahdu terdengar azan yang Syakil lantunkan, bahkan Zia dibuat terpesona dengan adik iparnya itu. Sebuah bakat yang baru Zia ketahui hari ini, tidak kalah dari Zidan. La ilaha illallah. Sudah. Tanpa dia sadari jika Syakil sudah mengazani buah hatinya beberapa detik lalu. Sudah, itu azannya sudah sah. Nggak perlu diulang, tutur Kanaya merasa Syakil bukan lagi mengajari sang kakak, melainkan sengaja mencuri kesempatan yang Mikhail ciptakan sendiri.
Enak aja, enggak. Harus papanya, tutur Mikhail kemudian menjauh dan mengambil napas dalam-dalam. Ya sudah terserah kamu saja, sudah cepat mama mau gendong, Mikhail. Mikhail tak lagi menjawab, dia mulai fokus dan kembali menarik napasnya dalam-dalam. Masih terasa mimpi, jantung Mikhail berdenyut tak karuan kala menatap wajah mungil sang buah hati yang masih begitu merah. Sempat dibuat kagum dengan lantunan azan dari Syakil, pada kenyataannya suara Mikhail mengalahkan segalanya. Zidni yang mengetahui Mikhail sebagai pria rusak ini dibuat bungkam kala suara indah itu terdengar di telinganya. Beruntung sekali Zia mendapatkan Mikhail dengan versi terbaiknya. Hingga mata Zia kini mengembun kala tanpa dia sadar, berada di titik ini tidaklah semudah itu bagi Zia. Selesai diazani mana mungkin dia berikan kesempatan untuk Kanaya bisa memeluk putrinya. Yang ada pria itu justru meminta mereka keluar dengan alasan ingin bersama Zia dan putrinya saja. Dasar tega. Terserah, sana keluar. Tidak peduli dengan alasan Zidni yang mengutarakan jika dirinya hanya ingin menjadi panitia dokumentasi. Mikhail tak butuh itu untuk saat ini. Mikhail tersenyum hangat menghampiri istrinya, setelah berjuang cukup lama kini mereka diizinkan untuk benar-benar merasakan kebahagiaan sempurna. Bukan hanya berdua, tapi ada individu lain yang akan terus mengikat batin antara Mikhail dan juga Zia. Lebih tenang kan, tuturnya pelan. Sejak tadi mereka memaksa masuk tak peduli meski tidak diperbolehkan sebanyak itu berada di ruangan Zia. Hendak melarang sudah terlanjur dan Mikhail hanya bisa pasrah, memang sulit sekali sebenarnya hidup di antara pembangkang seperti itu. Iya, tapi kenapa harus diusir, Mas? Kan memang harusnya nggak boleh, mereka makan tempat. Mas aku mau lihat dia. Zia menampilkan gigi-gigi rapihnya di hadapan Mikhail. Dia ingin kembali memeluk putrinya, akan tetapi karena ketakutan Mikhail dia belum diizinkan jika harus melakukannya sendiri. Cantik, dia mirip aku kan? Tanya Zia meminta validasi, ingin sekali mendapat pengakuan jika sang putri mirip dirinya. Mana ada, mirip Mas 100%. Ih, kok gitu? Lihat aja kalau nggak percaya, bibirnya seksi mirip Mas dong. Baru sekecil itu, mana tahu seksi atau tidaknya. Zia tidak boleh tertawa lebih dulu sebagaimana anjuran dokter. Akan tetapi, sejak tadi tingkah suaminya selalu memancingnya untuk tertawa. Setelah 24 jam pasca operasi, Zia mulai memperlihatkan kesakitannya. Nyeri itu mulai terasa, sebisa mungkin tidak membuat Mikhail khawatir, wajahnya berusaha tenang namun Mikhail tak sebodoh itu dibohongi. Sakit. Nyeri sedikit, jawab Zia pelan, meski sejak tadi Mikhail terfokus pada putrinya sama sekali Zia tak lepas dari perhatiannya. Kalau sulit jangan dipaksa, Mas pompa saja ya. Cepat-cepat Zia menggeleng, dia masih mampu dan lebih baik menyusui putrinya sendiri. Hingga saat ini Zia masih sedikit geli, padahal memang itu suaminya sendiri. Kenapa? Malu. Semudah itu Mikhail menebak raut wajah istrinya. Bagi Mikhail memahami Zia sangatlah mudah, hanya dari lekuk bibirnya saja paham isi hati wanita itu. Sama suami malu, aneh. Aneh menurut dia tapi tidak bagi Zia, jika bukan untuk urusan yang iya wanita itu merasa malu, tatapan Mikhail terkadang membuatnya geli. Gak apa-apa begini, lagian kasihan kalau harus diganggu, Mas. Dia lagi nyenyak-nyenyaknya. Yakin? Gak capek kamu begitu? Tanya Mikhail berkali-kali demi memastikan istrinya memang tidak kesulitan. Enggak kok, sama sekali nggak capek. Zia mulai menikmati perannya menjadi ibu, pengikatan batin antara dia dan putrinya terasa begitu menyenangkan bagi Zia. Meski memang sangat butuh usaha untuk dia bisa menggendong malaikat kecilnya itu, akan tetapi sedikit pun tidak ada keluhan yang Zia lontarkan dari bibirnya. Mikhaila Kianzi. Sebuah doa yang Mikhail sematkan untuk putrinya. Seperti penuturannya dahulu bahwa yang jago menciptakan nama adalah Ibra. Setelah berkali-kali mengusik sang papa dan meminta saran terkait nama putrinya, akhirnya tercipta juga nama sederhana namun bagi Zia ini benar-benar sangat indah. Mikhaila, dari segi manapun artinya amat sangat baik. Berharap putrinya akan benar-benar berhati malaikat semasa hidupnya. Begitupun dengan Kianzi, Mikhail benar-benar memikirkan nama untuk putrinya dalam waktu yang cukup lama. Kianzi artinya apa? Keberuntungan. Dengan hadirnya dia di dunia ini sudah jadi sebuah keberuntungan untuk kita berdua, Zia. Zia tersenyum, apa yang suaminya ungkapkan memang begitu manis. Dia bahkan tidak terpikirkan untuk mencari nama-nama seperti itu, dia percaya doa yang Mikhail sematkan di sana akan benar-benar menjadi nyata. Terima kasih, Papa, namaku bagus sekali.
Mikhail menarik sudut bibir, lucu sekali wanita ini, pikirnya. Benar kata Kanaya, bayi punya bayi memang begitu menggemaskan, Zia masih sangat muda untuk memiliki seorang anak. Papa. Mimpi apa dia disebut papa, seorang pria yang dulunya hanya menganggap wanita hanya mainan kini dia dikaruniai anak perempuan yang nantinya akan menjelma menjadi wanita dewasa seperti sang mama. Jujur saja Mikhail memiliki ketakutan tersendiri, bukan dia tidak ingin punya anak perempuan. Akan tetapi, bayang-bayang kesalahannya di masa lalu membuat Mikhail setakut itu jika suatu saat nanti putrinya akan dipertemukan dengan pria seperti dia. Iya papa, kamu kenapa merenung begitu, mas? Hah? Enggak, mas terlalu bahagia, Zia. Terlalu bahagia, mungkin saja benar suaminya memang terlalu bahagia. Dapat Zia lihat dari gurat wajahnya Mikhail memang sebahagia itu, sejak tadi dia tak melepaskan Mikhaila selain untuk disusui. Dia pelit, enggan berbagi dan tidak mau terbagi. Hati Mikhail terasa hangat lantaran bidadarinya kini sudah ada 2. Posesifnya juga akan bertambah, sewaktu masih dalam kandungan saja pihak keluarga yang ingin mengelus perut istrinya tidak dia izinkan, apalagi orang lain. Tanpa dia sadari bahwa dengan hadirnya Mikhaila, itu artinya Mikhail harus rela menjadi yang kedua. Karena setelah ini bisa dipastikan istrinya akan lebih fokus pada putrinya. Cukup lama keduanya hanya memandangi malaikat kecilnya, semua memang tampak baik-baik saja. Hingga, Zia mendongak kala mendengar perut Mikhail berbunyi, pandangan keduanya terkunci dan ekspresi datar Mikhail terlihat lucu bagi Zia. Mas belum makan? Tanya Zia seraya menghela napas pelan, dia juga lupa tentang hal ini. Belum, jawab Mikhail tersenyum simpul, sudah menjadi kebiasaan sebenarnya jika terjadi sesuatu dia malah memberikan senyum sebagai pelengkap jawabannya. Dari kemarin. Jika Zia ingat-ingat Mikhail memang hanya terfokus pada dirinya, apa-apa yang Zia butuhkan Mikhail selalu lebih dulu memberikan tanpa menunggu istrinya meminta bantuan. Sungguh, Zia benar-benar lupa akan hal sepenting ini. Makan dulu sana, mumpung Syakil belum lama. Susulin Gi, titah Zia lembut, memberikan perintah pada Mikhail haruslah selembut mungkin karena pria ini tidak menyukai kekasaran. Tapi mas nggak lap. Nggak gimana? Sit. Mikhail kesal sekali kenapa perutnya tidak bisa diajak kompromi. Bukan tidak lapar, melainkan dia belum mau meninggalkan Zia siang ini. Mikhail paham jika dirinya keluar maka bisa dipastikan pasukan Zidni dan Laura akan berkuasa bahkan mungkin tidak akan memberikan kesempatan untuknya tenang. Nanti aja, tadi mas makan roti dikit. Sekalian makan siang. Nggak boleh, kalau belum nasi artinya belum makan. Baiklah, sepertinya memang Mikhail tidak bisa menghindari kehendak istrinya kali ini. Meski dia sudah meyakinkan kalau dirinya belum lapar namun fakta yang ada berkata lain hingga Mikhail takkan semudah itu untuk menghindar. Kaku sekali, sudah berapa lama dia tidak makan berdua bersama Syakil seperti ini. Mungkin bisa di rumah sakit, akan tetapi sejak dahulu di antara mereka tidak ada yang terbiasa. Memilih restoran dekat rumah sakit, Mikhail masih menunggu pesanannya datang sementara Syakil terus menikmati dengan tenang tanpa sedikit pun keinginan untuk menunggu sang kakak. Aku kira kuat sampai 4 hari ke depan, tutur Syakil tanpa menatap Mikhail meski sekejap saja, kalimat sarkas yang sengaja dia utarakan karena memang sejak Mikhaila lahir pria itu seakan lupa jika dia juga butuh nutrisi. Zidan bagaimana? Ditanya apa nyambungnya kemana, sudah biasa Syakil menemukan kakaknya begini. Hal ini biasanya dia lakukan karena malas menjawab pertanyaan Syakil, bagi Mikhail terkadang diam tidak menjadi jawaban terbaik. Semakin membaik, dia mungkin akan menemuimu ketika sudah benar-benar sembuh. Mikhail mengangguk mengerti, dia mungkin tidak bisa memastikan keadaan Zidan setiap minggunya. Akan tetapi perihal biaya dia tidak pernah lupa dan untuk masalah ini Syakil yang bertugas membantunya. Oh iya, aku dengar-dengar Edgar di penjara, kenapa belum kakak kunjungi? Malas. Terserah, Mikhail tak lagi peduli nasib pria itu. Bagi Mikhail 15 tahun penjara rasanya kurang untuk membuat Edgar jera. Wah, kenapa? Kan sahabat, dulu pernah bilang bahwa dia lebih baik dari saudara. Berubah pikiran. Berhenti bahas masalah ini, Syakil. Urusan orang dewasa, pungkas Mikhail sedikit kesal karena memang Syakil sekalinya bertanya kerap mengusik jiwanya. Aku cuma tanya, salahnya di mana? Itu salahnya, pertanyaanmu yang jadi masalahnya. Beruntung saja makanannya sudah tiba, jika tidak mungkin mereka akan kembali beradu mulut dan bisa berakhir baku hantam. Mikhail yang lapar kemungkinan besar membuat dia sensitif jika Syakil membahas tentang Edgar. Oh iya, ganti pertanyaan kalau begitu. Apa lagi?
Sensi sekali, nadanya terdengar meninggi dan ini cukup membuat Syakil terkejut. Apa yang sebenarnya kakak lakukan terhadap Erika? Kenapa dia setakut itu setiap aku membahas tentangmu? Erika. Mikhail mengerutkan dahi, berusaha mengingat apa memang dia punya kesalahan terhadap wanita yang bernama Erika itu. Iya. Bahkan dia mengaku trauma, kakak apakan dia? Bocah itu ngadu. Padahal sudah Mikhail tegaskan jangan coba-coba buka mulut jika tidak ingin sengsara di masa depan. Sungguh picik sekali pikiran Erika yang memilih berlindung di pundak Syakil yang jelas-jelas Mikhail tak bisa berbuat seenaknya lagi. Berarti benar, kasihan sekali Mikhaila punya papa berdarah psikopat sepertimu. Dia bilang sampai nggak keluar kamar selama seminggu karena takut bertemu manusia. Syakil berdecak heran, setelah mendengar potongan cerita dari Erika dia hanya bisa meminta maaf atas kelakuan kakaknya. Salah dia kenapa bohong, cuma disekap 2 jam sudah trauma. Berlebihan sekali temanmu itu. Mana mau dia dinilai salah, sekalipun tindakannya termasuk kriminal bagi Mikhail apa yang dia putuskan semuanya benar. Selama di rumah sakit, sama sekali Mikhail tidak meminta bantuan Kanaya untuk merawat Zia. Meski wanita itu sudah mengatakan jika dia bisa sendiri ke toilet sendiri, akan tetapi keakutan Mikhail memang sebesar itu. Sudah 2 malam Mikhail dibuat begadang, bukan hanya karena menjaga Mikhaila melainkan Zia juga. Memastikan istri dan putrinya tidur lebih dulu, barulah dia akan terlelap dengan. Biasanya, Kanaya akan kembali datang ketika pagi datang dan siang menjelang. Siang ini biar mama aja, kamu pulang dulu Gih. Siapin kamar bayinya karena Zia sudah bisa pulang lusa. Rani yang siapin, mama jangan licik ya. Mikhail tak sebodoh itu dibohongi, kali ini Kanaya memintanya pulang jelas saja agar bisa lebih bebas bersama cucunya. Jika di hadapan Mikhail dia benar-benar berbatas bahkan mengendong cucunya saja tidak boleh lebih dari 10 menit dengan alasan bayi baru lahir tidak boleh digendong orang lain kecuali papa dan mamanya. Teori yang Mikhail ciptakan sendiri dan tidak memaksakan seseorang harus menyukainya. Astaga, licik gimana, Mikhail? Aku tahu apa yang mama pikirkan, apalagi nanti 2 cecunguk itu datang. Pasti mereka yang minta mama buat bujuk aku pulangkan. Selalu saja, tebakan Mikhail tidak pernah salah, memang benar Zidni yang meminta. Keberadaan Mikhail hanya membuat dia sebagai penonton Mikhaila tanpa diperbolehkan memeluknya adalah puncak kekejaman Mikhail padanya, sedih sekali bukan jadi mereka. Dulu Ibra juga sama pelitnya ketika Mikhail baru lahir. Akan tetapi tidak sepelit Mikhail yang bahkan pada orang tuanya sendiri dibatasi. Meski putranya menyebalkan, Ibra sebagai pria yang pernah merasakan kebahagiaan yang sama hanya memaklumi sikap Mikhail. Mungkin beberapa bulan ke depan baru dia perlahan mau berbagi, meski kemungkinannya memang sekecil itu. Jika keduanya sedang berdebat ringan, main tuduh dan tidak mempercayai sang mama, Zia justru tak mendengarkan sama sekali perdebatan antara mereka. Wanita itu hanya fokus pada Mikhaila yang kini tengah menerima asupan dengan matanya lagi-lagi terpejam. Sudah belum, Zia? Sudah sejak tadi Kanaya menunggu, seharusnya dia sebagai putra yang baik mengalah sedikit, akan tetapi kali ini tidak. Entah itu Kanaya maupun Mikhail, keduanya sama. Sama-sama mabuk Mikhaila, umur Mikhaila belum 1 minggu tapi sudah terbiasa mendengar sang papa dan oma memperebutkan dirinya. Udah, Ma. Nih udah nyenyak lagi. Sepertinya tugas Zia memang hanya menyusui usai melahirkan putrinya. Karena setelah bayinya terlelap, Mikhaila tidak akan berada dalam pelukan Zia lagi. Sama seperti saat ini, sejak tadi Kanaya dan Mikhail sudah menunggu begitu antusias dan bahkan terus saja bertanya sudah selesai apa belum. Eits, sama mama dulu. Kamu tadi udah bilang gantian, sergah Kanaya kala Mikhail hendak memotong langkahnya. Ya, pria itu memang sepertinya selain suka bohong dia juga kerap ingkar janji. Mikhail menghela napas kasar, sepertinya memang satu bayi tidak akan cukup membuat dia puas. Pria itu menatap istrinya, meminta pengertian agar Mikhaila diberikan saja pada dirinya, bukan pada Kanaya. Mama dulu, Mas, kamu pulang dulu sana. An kamu belum dikasih makan, babaskan di sini. Pers asteris dengan an asteris mana mungkin Mikhail peduli tentang ini. Lagi pula di rumah masih ada Rohman dan Rani, tidak mungkin mereka lalai meski memberi makan dogi bersaudara bukan tugasnya. Iya, Khail, atau kalau tidak temani papa saja. Ibra turut bicara setelah sejak tadi diam. Sepertinya mereka tengah bekerja sama untuk membuat Mikhail keluar, hingga pada puncaknya Ibra ikut-ikutan meminta Mikhail menemaninya ke dokter gigi. Seperti tidak ada hari lain aja, lagi pula sejak kapan papanya jadi manja seperti ini.
Papa kan bisa sendiri, kenapa harus bersamaku? Sesekali, Kyle. Perhitungan. Mikhail adalah pria yang sangat memahami istrinya, sifat itu menurun dari sang papa. Apa yang Ibra lakukan ini demi membuat Kanaya lebih bebas bersama cucunya, karena tidak ingin mengatakannya secara langsung dan khawatir Mikhail marah, maka dari itu Ibra berusaha menjauhkan Mikhail dari istrinya dengan cara halus. Cak, iya. Tunggu, Pak. Dia memang sedikit kurang ajar dalam beberapa hal. Akan tetapi, jika orang tuanya sudah meminta pertolongan begini Mikhail takkan menolaknya. Sebelum pergi, Mikhail hendak pamit lebih dulu pada putri dan istrinya. Tentu saja lama, jika sebelum hadirnya sang putri waktu pamit Mikhail hanya 5 menit pada Zia, kini waktunya 2 kali lipat karena dia memiliki 2 bidadari yang harus diperlakukan sama. Yes, mereka beneran mau pergi sepertinya. Baru juga keluar, Zidni dan Laura datang di saat yang tepat. Kemarin dia dilarang masuk padahal pihak rumah sakit saja mengizinkan. Akan tetapi, hari ini sepertinya berbeda. Tidak sia-sia Zidni rela membuat alasan sakit pada bos di kantornya demi bisa menemui Mikhail siang ini. Dengan wajah sok polos Zidni menyapa Ibra dan Mikhail sopan sebagaimana seharusnya. Laura pun tak ketinggalan memberikan senyum terbaiknya. Wibawa mantan calon mertuanya ini memang tak terkalahkan, sungguh Laura dibuat terkagum-kagum pada Ibra meski usianya tak lagi muda. Om Ibra mau kemana? Dokter gigi, jawab Ibra singkat, padat, jelas dan tidak terbantahkan. Apanya yang sakit, Om? Tanya Laura dengan mata bulatnya bertanya amat serius pada Ibra. Sakit jantung. Sudah tahu ke dokter gigi masih saja bertanya. Mulut siapa yang bicara? Ibra bahkan dibuat melongo mendengar jawaban putranya. Memang benar dan sama sekali tidak salah. Akan tetapi, bukankah jawaban Mikhail sedikit berlebihan, pikirnya. Hai, nyumpahin. Enggak, Pak. Mereka saja terlalu bodoh, ujar Mikhail kemudian berlalu pergi lebih dulu. Bukan tidak niat menemani Ibra, melainkan suasana hatinya sedikit sebal akibat kehadiran 2 wanita itu yang tak henti-hentinya terus mengusik setelah kemarin sempat Mikhail larang masuk dengan alasan dilarang berkerumun dan khawatir Zidni membawa virus. Aneh sekali bukan? Mikhail memang ketinggalan zaman. Maafkan Mikhail, akhir-akhir ini memang pikirannya sedikit kusut, tutur Ibra merasa tak enak hati pada kedua putri sahabat baiknya ini. Akhir-akhir ini. Sejak dulu memang Mikhail begitu. Bukan hanya beberapa hari ini, hanya saja memang setelah memiliki Zia pria itu kian tak tersentuh dan enggan diusik padahal niat mereka sangatlah baik. Kenapa mereka berbeda ya? Jadi penasaran dulu Om Ibra pas masih muda pasti baik banget. Keduanya menatap bahu Ibra yang kian menjauh, setiap Mikhail berbuat kesalahan, Ibra akan selalu meminta maaf demi membuat orang lain tidak menyimpan dendam terhadap putranya. Wajar saja hingga usianya menua, Ibra menjadi papa yang sangat diimpikan. Kenapa kita jadi melamun, buruan masuk. Sebelum Bang Cio pulang kita puas-puasin peluk baby Kia, seru Laura tak sabar bertemu putri Mikhail, sengaja membawa banyak sekali buah demi membujuk hati Zia nantinya. Baby Kia. Kan namanya begitu, Kak Zidni nggak ingat namanya atau gimana? Mikhaila. Kebiasaan manggil orang pakek akhirnya. Setelah memanggil Mikhail dengan sebutan Bang Cio, kini Laura juga mengganti panggilan Mikhaila. Entah karena dia malas menyebutnya atau memang berusaha terlihat berbeda. Sama ajalah, kita mungkin berbeda, mau Mikhaila mau Kia. Intinya Zia versi travel size, jelas Laura tak terbantahkan dan mendahului Zidni seenak jidat hingga wanita itu merasa dikhianati lantaran ditinggal tanpa aba-aba.